Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, untuk topik kita sesi ini, kita akan belajar atau mereview kembali terkait matriks. Kita akan belajar mengenai definisi dari matriks, kemudian aritmatika yang terdapat pada matriks, dan juga operasi-operasi yang terdapat di dalam matriks, diantaranya transpose, kemudian matriks power, dan juga ada matriks 0, 1 atau 1, 0. Nah, di sana kita akan mempelajari lebih dalam lagi operasi yang terdapat di dalam matriks 0, 1, yaitu adalah Boolean product. Nah, materi Boolean product inilah yang nanti akan sering kalian gunakan pada mata kuliah yang terdapat di dalam S1 Informatika. Untuk capaian pembelajarannya, kita akan bisa menyelesaikan dengan tepat operasi-operasi apa saja sih yang terdapat di dalam matriks tersebut. Nah, kenapa matriks itu sangat penting di dalam informatika? Ya, karena matriks tersebut sangat berguna dalam menggambarkan struktur diskrit. Jadi, struktur diskrit ini akan bisa menunjukkan apa tipe atau fungsi dari sebuah fungsi. Jadi, misalkan dia bisa menggambarkan transformasi linear. Kemudian, selain itu, matriks ini juga nanti berfungsi dalam menggambarkan atau mengekspresikan sebuah graf, materi pelajaran pada bab ke-10 nanti. Nah, di dalam pelajaran graf tersebut, matriks akan bisa menunjukkan sistem transformasi seperti apa dan juga jaringan komunikasi. Selain itu, banyak algoritma yang bekerja berdasarkan pemodelan matriks ini. Nah, itu akan sangat berguna di dalam pelajaran informatika nantinya. Definisi dari sebuah matriks itu sebenarnya adalah susunan dari sebuah angka yang berbentuk persegi. Jadi misalkan contohnya sebuah matriks itu memiliki baris M dan kolom yang ke N, maka dia disebut dengan matriks M dikali N, berarti matriks baris dikali kolom. Contohnya kita punya matriks 3 dikali 2. Artinya matriks tersebut terdiri dari barisnya 3 dan kolomnya ada 2. Kemudian sebuah matriks dengan jumlah yang baris yang sama, sebuah matriks dengan jumlah baris yang sama dan kolom yang sama itu disebut dengan matriks square atau persegi. Contohnya matriks 3 dikali 3, 4 dikali 4, dan seterusnya. Kemudian, dua buah matriks dikatakan sama jika mereka memiliki jumlah baris dan juga kolom yang sama. Kemudian, setiap elemennya itu juga setiap elemen dalam posisi yang sama itu juga adalah sama. Nah, untuk penggambaran atau notasi matriks tersebut, dia digambarkan dengan huruf besar seperti ini dan di bold. Kemudian setiap elemennya itu adalah huruf kecil. Jadi contohnya elemen pada baris 1, kolom ke-1, maka disebut dengan A11. Elemen baris 1, kolom yang kedua disebut dengan 1 kali 2. Nah, kita masuk ke aritmatika matriks. Yang pertama adalah penambahan. Jadi pada penambahan matriks itu kita terdapat misalkan terdapat matriks A, kemudian matriks B. Penambahannya dituliskan A tambah B. Dia akan ditambahkan jika setiap elemennya itu berada pada posisi yang sama. Jadi misalkan A, I, J plus ditambahkan dengan elemen di B pada baris I dan kolom J juga. Nah, contohnya di sini terdapat matriks elemen 1, 1, nah dia akan ditambahkan dengan elemen di B pada posisi 1, 1 juga. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi intinya di dalam penambahan matriks ini kita hanya bisa menambahkannya itu jika ukurannya itu sama. Jadi contohnya di sini ada matriks 3 dikali 3 bisa ditambahkan dengan matriks B 3 dikali 3 juga, sehingga hasilnya adalah matriks C 3 dikali 3. Nah, aritmatika yang kedua yaitu perkalian pada matriks atau multiplication. Sebuah perkalian pada matriks dinotasikan seperti ini. Dia akan terjadi atau perkalian itu hanya terjadi pada sebuah matriks yang memiliki baris M dan kolom K dikalikan dengan matriks B baris K kolom N. Jadi intinya sebuah perkalian pada matriks itu hanya akan terjadi jika jumlah kolom pada matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua.
Nah, contohnya di sini misalkan kita ingin mengetahui elemen pada matriks perkalian A kali B pada baris I dan kolom J, maka sama seperti yang kita pelajari, yaitu baris dikali dengan kolom. Jadi misalkan kolom yang satu-satu, maka dia baris elemen yang ini dikalikan dengan semua pada bagian kolom baris yang pertama. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi CIJ adalah perkalian dari A, I pada baris yang ke-1, kemudian dikalikan dengan B pada kolom yang ke-1, baris yang ke-1 kolom J, sampai dengan berapakah nilai si K-nya, si baris dan kolom yang terakhir pada perkalian kedua matriks tersebut. Nah, misalkan contohnya ini kita punya matriks, terdapat matriks A 4 kali 3, kemudian matriks B 3 dikali 2. Nah, dilihat di sini berarti si K-nya itu adalah 3. Nah, contohnya kita ingin mencari nilai elemen acak pada hasil perkaliannya. Jadi misalkan kita ingin mencari nilai elemen di sini. Maka ini adalah matriks C pada elemen baris yang keempat, kemudian kolom yang kedua. Atau artinya ini adalah I-nya sama dengan 4, J-nya sama dengan 2. Kita ingin mencari nilai ini. Nah, berarti sesuai dengan persamaan yang tadi, maka ini adalah hasil dari A, I-nya adalah 4, dikalikan 1, B 1, 2, ditambah dengan A 4, 2, B 2, 2. Kemudian berhubung K-nya sama dengan 3, berarti kita harus menambahkan sampai dengan AI 3. Nah, ini masih 2, ditambah dengan A 4, 3, kemudian B 3, 2. Udah pas ya? Ini sudah K-nya sudah sesuai, kemudian I dan J-nya juga sudah sesuai. Nah, berarti elemen pada A 41 baris 4 kolom yang ke-1, maka 0 dikalikan dengan baris B 12, baris 1 kolom yang kedua yaitu 4, ditambah dengan A 42, yaitu ini 2 dikali dengan B 22 kali 0 ditambah A 43. A 43 yaitu 3 dikalikan dengan B 32. Ini tadi salah ya. B22 ini adalah baris yang kedua, kolom yang kedua yaitu 1. Ini salah. Kemudian ini adalah B32-nya. 32 ini adalah 0. Nah, hasilnya berarti ini 0, ini 2, ini 0, berarti hasilnya adalah 2. Pas ya. Jadi bisa, ini adalah persamaan untuk membantu kalian mencari jika ditanyakan elemen secara acak. Nah, matriks yang aritmatika matriks yang selanjutnya adalah komutatif, matriks komutatif. Jadi matriks komutatif itu katanya jika perkalian antara A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi jika memang matriksnya itu tidak sama, yaitu setiap ukurannya sama dan juga setiap elemennya itu sama, maka tidak sama, maksudnya maka dikatakan tidak komutatif. Nah, sekarang adalah matriks identitas dan matriks power atau matriks kuasa. Matriks identitas itu adalah jika elemennya baris I, kolom J, dan I-nya, I-J-nya itu adalah sama. Jadi misalkan baris 1, kolom 1, nilainya itu harus 1. Kemudian baris 2, kolom 2, nilainya itu harus 2 sampai dengan berapa si baris dan kolomnya. Selama dia itu adalah nilai I dan J-nya itu sama. Nah, kemudian simbol dari matriks identitas itu adalah IN. Jadi kalau misalkan dikalikan sebuah matriks A dikalikan dengan identitas matriks identitas itu akan sama dengan matriks identitas M dikalikan dengan A, maka hasilnya itu adalah sama. Jadi maksudnya perkalian matriks jika memiliki M kali N yang sama. Ini adalah matriks identitas dengan jumlah kolom yang sama. Nah, untuk matriks kuasa
itu adalah perkalian atau perkalian sebuah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi misalkan A pangkat 0, maka dia hanya matriks identitasnya. Kemudian jika A pangkat R berapa kali, maka dia dikalikanlah si matriks tersebut sejumlah si R-nya. Nah, intinya di sini dia itu hanya untuk perkalian matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Sekarang kita lanjut ke transpose matrix. Jadi transpose matrix ini adalah dinotasikan seperti ini. Dia adalah mengubah baris menjadi kolom. Jadi misalkan di sini di matriks yang ini adalah memiliki baris 2 dan kolomnya 3, maka kita ubah menjadi matriks yang barisnya 3, kolomnya yang 2. Jadi 1 2 3 itu awalnya ada di baris, sekarang dia harus ada di kolom. Nah, kita lanjut ke matriks transpose. Jadi matriks transpose ini adalah jika kita lanjut ke matriks transpose yang simetri. Jadi dikatakan matriksnya itu simetri jika sebuah matriks itu meskipun ditransposkan, dia tetap memiliki nilai yang sama. Jadi setiap posisinya itu sama. Jadi contohnya adalah ini. Kalau misalkan ini kita transposkan baris jadi kolom, berarti 1 1 0, kemudian 1 0 ke ini adalah 0 1, kemudian dia juga tetap 0 1 0. Nah, ini hasilnya sama, ini adalah hasil matriksnya tadi, ini adalah si transposnya, ternyata dia sama, maka disebut dengan matriks yang simetri. Sekarang lanjut ke matriks 01. Jadi matriks 01 jika semua elemennya itu adalah bernilai 0 atau enggak 1. Nah, pada matriks zeroan ini kita mengenal adanya operasi boolean atau aritmatika boolean yang mengambil konsep disjungsi, konjungsi dan disjasi kemarin. Jadi misalkan B1 disjungsi B2 atau B1 dan B2, maka hasilnya antara 1 dan 1. Jika B1 dan B2-nya itu adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Jika sebaliknya, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk operasi disjungsi, jika B1 dan atau B2-nya itu 1, barulah dia 1. Selebihnya adalah 0. Nah, jadi misalkan contohnya ini adalah kita memiliki matriks AIJ, kemudian B-nya BIJ. Kita mengenal adanya operasi join dan meet. Jadi operasi join ini persis pada disjungsi. Sedangkan operasi meet itu adalah mirip dengan operasi konjungsi. Nah, ini. Jadi kalau misalkan pada perkalian si konjungsi ini akan sama dengan tambah. Jadi ini ya. Ini akan sama dengan konjungsi. Atau pada perkalian matriks tadi adalah penambahan, kemudian yang disjungsi itu akan sama dengan perkalian. Nah, jadi misalkan kalau ditanya berapakah elemen hasil dari CIJ, maka dia adalah AIJ di joinkan dengan B1J, kemudian dimitkan dengan AI2 join B2I, dan seterusnya. Nah, notasi dari perkalian boolean produk ini adalah seperti ini. Dot. Nah, contohnya ini adalah A dibooleankan dengan si B, atau produk booleannya adalah 1 join 1 meet 0 join meet. Nah, ini adalah hasil perkalian matriks yang
ini. Nah, untuk operasi perkaliannya sama seperti perkalian matriks. Bisa ya, jadi selalu hasilnya itu adalah menghasilkan matriks 1, 0 juga. Nah, untuk power booleannya juga dari matriks zeroan ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu matriks power. Jadi simbolnya adalah seperti ini. Jadi kita tinggal, jadi kalau misalkan A pangkat berapa R, maka tinggal kita kalikan si matriks A-nya itu dengan menggunakan perkalian boolean sebanyak R kali. Nah, jadi contohnya ini adalah kita punya matriks A baris 3 kolom 3. Maka kalau misalkan ditanya A power atau matriks power dari A tersebut ada kurung siku seperti ini, maka dia dikalikan dengan menggunakan operator boolean sebanyak 2 kali sesuai dengan pangkatnya. Sip, demikianlah untuk materi matriks. Kita akan selamat belajar. Kita akan banyak latihan lagi pada sesi pertemuan kuliah nantinya. Semangat!